Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman. Dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. 2025, possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu. Bethesda Church, miliki apa yang menjadi milikmu. Dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Miliki semuanya. Jangan hanya sebagian. Amin. Miliki semuanya. Bilang sama kiri kanan, miliki semuanya. Kita lihat videonya sebentar sekali lagi. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Suatu negeri dengan mata air, sungai, dan danau. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Suatu negeri dengan pohon ara, pohon anggur, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, yang tidak kau tanami. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Miliki apa yang menjadi milikmu. Possessing your possession. 2025, ini tema yang Tuhan berikan kepada gereja ini, possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu dari semua pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Jangan sebagian, miliki semuanya. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar dari bangsa Israel. Kenapa kita belajar dari bangsa Israel? Karena Alkitab berkata kabar kesukaan yang diberitakan kepada mereka tentang tempat perhentian adalah kabar kesukaan yang sama yang diberitakan kepada saudara, kepada saya. Sama, itu sebabnya kita belajar dari mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tentang tempat perhentian. Saya sudah mengerti, tempat perhentian bangsa Israel adalah tanah perjanjian. Suatu negeri di mana mereka masuk, semuanya sudah tersedia. Tempat perhentian saudara, tempat perhentian saya adalah siapa? Yesus. Waktu kamu percaya sama Yesus, kamu ada dalam satu keadaan di mana apapun yang kamu butuhkan sudah tersedia. Dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Jadi kabar kesukaan yang diberitakan kepada mereka adalah kabar kesukaan yang sama yang diberitakan kepada kita. Tentang tempat perhentian. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bertumbuh oleh iman. Bersama-sama dengan mereka yang mendengar. Waktu mereka mendengar kabar kesukaan ini, firman pemberitaan ini tentang tanah perjanjian, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Itu sebabnya Alkitab berkata, baiklah kita waspada. Bilang sama kiri kananmu, waspada. Supaya jangan ada di antara kamu dianggap ketinggalan. Sekalipun janji masuk ke dalam tempat perhentiannya masih berlaku. Jangan sampai ada ketidakpercayaan. Alkitab berkata, sebab kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentian. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel tentang tempat perhentian, tentang tanah perjanjian? Yang pertama, bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel tidak bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka karena ketidakpercayaan. Jadi bagaimana caranya saudara memiliki apa yang seharusnya menjadi milik saudara dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Dengan iman, dengan percaya. Enggak ada cara lain.
Hanya dengan iman. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul ketika kamu mendengar firman tentang Yesus. Iman timbul ketika kamu mendengar firman tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Beginilah caranya kamu mendapatkan iman. Amin. Apa itu iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi bagaimana caranya kamu memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Dia selesaikan? Gak ada cara lain. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Tempatkan dirimu terus mendengar firman tentang apa yang sudah anaknya selesaikan. Amin. Kemudian percaya. Jangan berikan ruang atas ketidakpercayaan. Percaya kemudian perkatakan. Maka kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Yang percaya boleh bilang amin. Enggak ada cara lain dengan iman. Yang kedua, kita sama-sama belajar. Ada dua suku Israel yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Suku apa? Ruben. Satu lagi apa? Suku Gad. Kenapa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Kenapa mereka tidak memiliki apa yang menjadi milik mereka? Karena mereka tidak punya hati untuk tanah perjanjian. Mereka tidak tertarik tentang tanah perjanjian. Kenapa mereka tidak punya hati? Kenapa mereka tidak tertarik? Padahal waktu mereka masuk semuanya tersedia. Kenapa mereka tidak tertarik? Karena mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Alkitab berkata mereka banyak ternaknya. Bahkan sangat banyak ternaknya. Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Mereka tidak tertarik dengan apa yang Tuhan sediakan. Mereka berpikir mereka sanggup mendapatkan semua yang mereka butuhkan dengan kekuatan mereka sendiri. Banyak orang Kristen yang tidak tertarik dengan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Mereka nggak tertarik. Kenapa? Mereka sudah puas dengan keadaan mereka sendiri. Mereka merasa sanggup untuk memiliki apa yang mereka butuhkan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tahu Tuhan menyediakan kesembuhan. Mereka tahu. Tetapi waktu mereka sakit, mereka tidak pernah datang sama Tuhan untuk memiliki apa yang menjadi milik mereka. Kesembuhan. Waktu mereka sakit, mereka tidak pernah datang sama Tuhan. Mereka tidak pernah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mereka tidak pernah memberitakan kematian Tuhan. Mendeklarasikan kematian Tuhan. Padahal Yesaya berkata, Yesus mati di atas kayu salib. Tubuhnya begitu hancur, sesungguhnya. Artinya apa? Jangan pernah kamu ragu. Dia hancur-hancuran, sesungguhnya dia sedang menanggung penyakitmu. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka sakit, waktu orang Kristen sakit, mereka tidak pernah datang sama Tuhan mendeklarasikan. Untuk memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Dari apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dia biarkan tubuhnya dihancurkan supaya ada luka. Supaya oleh lukanya, oleh bilurnya, penyakitmu sembuh. Tapi mereka tidak pernah mau datang memiliki apa yang menjadi milik mereka. Kenapa? Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Mereka berpikir mereka bisa mengusahakan, bisa mendapatkan kesembuhan dengan kekuatan mereka. Nggak ada yang salah sama dokter, nggak ada yang salah sama rumah sakit. Rumah sakit, dokter itu juga dari Tuhan. Tapi lebih daripada itu, ketika kamu ke dokter, ketika kamu ke rumah sakit, ketika kamu minum obat, imanmu tetap kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesembuhan berasal dari Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Datang sama Tuhan, miliki apa yang menjadi milikmu. Orang Kristen tahu Tuhan menyediakan perlindungan. Dan mereka tahu kita sedang hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Kejahatan terjadi di mana-mana dalam berbagai macam bentuk. Kejahatan bisa terjadi kapan saja di sekeliling kita. Tapi mereka tidak pernah datang sama Tuhan untuk memiliki apa yang menjadi milik mereka, perlindungan ilahi. Waktu mereka mendengar kabar-kabar yang buruk, waktu mereka melihat ada sesuatu yang jahat terjadi, mereka tidak pernah datang sama Tuhan mendeklarasikan Mazmur 91. Tidak pernah. Kenapa? Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Mereka berpikir mereka bisa mengusahakan perlindungan dengan kekuatan mereka sendiri. Percaya sama saya, Tuhan punya begitu banyak yang Tuhan mau berikan sama saudara. Dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Apa yang Tuhan berikan sama saudara. Lebih baik. Jauh lebih baik daripada apa yang bisa kamu usahakan. Dengan kekuatanmu.
Amin. Ada begitu banyak warisan yang Tuhan mau berikan sama saudara. Dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Miliki. Tuhan mau kamu memiliki dan menikmati semua yang sudah anaknya selesaikan. Bagaimana caranya? Dengan iman. Enggak ada cara lain. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Apa itu iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Luangkan waktumu, tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Amin. Di bawah firman yang berbicara tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan, maka iman akan timbul. Kemudian perkatakan. Amin. Kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu dari semua pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dan hari ini kita akan melanjutkan khotbah kita minggu yang lalu. Setelah itu kita tahu bahwa Yosua berhasil membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Mereka tinggal di tanah perjanjian. Berhentilah tanah itu dari berperang, mereka hidup dalam damai. Tetapi setelah sekian lama mereka tinggal di tanah perjanjian. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umur, Tuhan berkata begini sama Yosua. Yosua pasal 13 ayat yang pertama. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, setelah sekian tahun mereka tinggal di tanah perjanjian, Tuhan berkata kepada Yosua, kamu telah tua dan kamu telah lanjut umurmu. Dan masih banyak, katakan bersama saya, masih amat banyak. Bukan hanya masih banyak, masih amat banyak. Dari negeri ini yang belum kamu duduki. Dari negeri ini masih amat banyak yang belum kamu duduki. Artinya apa? Masih amat banyak milik mereka yang belum mereka miliki. Yosua sudah menjadi tua, sudah menjadi lanjut umurnya. Tetapi Tuhan berkata, masih amat banyak milikmu yang belum kamu miliki. Seperti yang tadi saya katakan sama saudara, Tuhan punya begitu banyak. Dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Tuhan mau saudara memiliki semuanya. Semua. Amin. Seperti Tuhan berkata kepada Yosua, kamu telah tua. Kamu telah lanjut umurmu. Sama halnya seperti hari Tuhan berkata sama saudara, kamu sudah tahunan jadi Kristen. Belasan tahun, puluhan tahun. Tapi Tuhan berkata, masih amat banyak yang belum kamu miliki. Dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Kalau saudara sebagai orang Kristen hanya berkata, ya Pak, yang penting Pak, yang penting saya selamat. Tuhan datang, saya masuk surga. Itu udah cukup. Kalau saudara berkata demikian, artinya masih amat banyak. Yang belum kamu nikmati dan kamu miliki dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Mungkin selama ini saudara suka kambuh migrain. Atau kambuh lambung saudara. Dan saudara berkata, nggak apa-apa Pak. Migrain, minum obat sakit kepala, lambung, minum obat sakit lambung. Hilang, yang penting saya masih bisa kerja. Artinya kamu belum memiliki. Apa yang menjadi milikmu? Kesembuhan. Miliki apa yang menjadi milikmu. Masih amat banyak yang belum kamu miliki. Allah berkata kepada Yosua, engkau telah tua dan lanjut umurmu. Dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Masih amat banyak milikmu yang belum kamu miliki. Kalau saudara baca terus ayatnya selanjutnya, Tuhan menyebutkan satu persatu. Secara garis besar. Negeri yang tertinggal, yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel. Ingat baik-baik, setiap nama yang muncul bukan untuk penuh-penuhin Alkitab. Setiap nama yang muncul ada arti yang signifikan yang Tuhan mau beritahukan sama saudara sama saya. Setiap nama yang muncul dari negeri yang tertinggal yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel sesungguhnya memberitahukan kepada saudara, kepada saya, kenapa sampai hari ini banyak orang Kristen yang belum memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Amin. Kita lihat satu persatu. Perhatikan baik-baik. Inilah negeri yang tertinggal. Segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Inilah negeri yang tertinggal.
segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Negeri yang pertama, yang tertinggal, yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Yosua. Ini negeri yang tertinggal yang pertama yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel. Seluruh negeri orang Filistin. Menarik. Yang pertama kali disebutkan adalah seluruh wilayah orang Filistin. Nah, saudara masih ingat pada zaman Raja Saul, orang Israel berperang dengan bangsa Filistin. Dan saat itu Alkitab menyebutkan secara lengkap, tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya siapa? Goliat dari Gat. Disebutkan secara lengkap, tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Goliat tampil ke muka orang Israel selama 40 hari, setiap hari. Apa yang Goliat lakukan? Goliat mencemooh orang Israel. Selama 40 hari, ketika Saul mendengar cemooh Goliat, Alkitab berkata, lalu cemaslah hati Saul, dan mereka semua ketakutan. Apa artinya Filistin? Filistin artinya wallow in the dust. Berkubang dalam debu. Ingat, debu berbicara tentang dosa. Berkubang dalam dosa. Berkubang dalam perasaan bersalah. Itu arti kata Filistin. Tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya siapa? Goliat. Goliat artinya stripped atau exile. Stripped, dilucuti, ditelanjangi. Exile, diasingkan. Itu arti kata Goliat. Kemudian arti kata Gat. Goliat dari Gat. Gat artinya wine press, tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur dalam kitab Wahyu berbicara tentang murka Tuhan. Jadi kalau saya satukan kalimatnya, tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin yang namanya Goliat dari Gat selama 40 hari mencemooh orang Israel. Sehingga cemaslah hati mereka dan mereka menjadi takut, mencemooh setiap hari. Apa maksudnya? Musuh saudara setiap saat dia akan datang dan mencemooh saudara. Mencemooh saudara. Untuk apa? Untuk membuat saudara merasa bersalah. Merasa berdosa. Merasa kotor. Kalau saudara menerima cemooh dakwaan musuh saudara, maka saudara akan berkubang dalam perasaan bersalah. Berkubang dalam dosa. Iya, saya dosa, saya kotor, saya nggak layak. Waktu saudara berkubang dalam perasaan bersalah, berkubang dalam dosa, sesungguhnya tanpa saudara sadari, saudara sedang dilucuti. Saudara sedang ditelanjangi, saudara sedang diasingkan, dipisahkan dari warisan saudara. Sehingga saudara merasa, iya saya dosa, saya kotor, saya nggak layak menerima apa yang seharusnya menjadi milik saya dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan saudara berpikir, Tuhan marah sama saudara. Jadi, negeri yang tertinggal, yang pertama disebutkan, yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel adalah Filistin. Dan ingat baik-baik, Filistin adalah musuh utama bangsa Israel. Ini memberitahukan sama saudara sama saya, hal yang paling utama yang menyebabkan orang Kristen tidak bisa memiliki apa yang menjadi miliknya, karena orang Kristen hidup di bawah pendakwaan. Orang Kristen hidup di bawah pendakwaan. Musuh saudara senantiasa datang dan mendakwa kamu. Setiap kali kamu berbuat salah, kamu dosa, kamu kotor. Kalau kamu menerima pendakwaan, apa yang terjadi? Kamu akan berkubang di sana. Iya ya, saya dosa, saya kotor, saya nggak layak. Sesungguhnya tanpa saudara sadari, saudara sedang dilucuti, ditelanjangi, diasingkan, dipisahkan dari warisanmu. Dan saudara berpikir, iya, saya nggak layak menerima warisan saya. Jadi ini alasan kenapa orang percaya belum memiliki apa yang menjadi milik mereka. Karena hidup di bawah pendakwaan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan hidup di bawah pendakwaan. Amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Negeri yang kedua yang tertinggal, yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel adalah segenap wilayah Gesur. Gesur
Dalam bahasa Ibrani, Geshur artinya proud beholder. Artinya apa? Bangga dengan dirinya sendiri. Orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih kudus daripada orang lain. Ini namanya kesombongan. Saudara masih ingat perumpamaan tentang seorang anak yang hilang? Waktu anak yang hilang ini, yang bungsu, kembali ke rumahnya. Waktu dia bertemu dengan bapaknya, dia berkata kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap bapak. Aku gak layak disebut anak bapak. Jadikan aku salah seorang hambamu. Tapi bapaknya memanggil hamba-hambanya, lekas, ambilkan jubah yang terbaik, kenakan cincin, kenakan kasut, ambil lembu tambun, potong. Mari kita bersukaria. Kemudian saudara tahu apa yang bapaknya katakan setelah itu? Lukas pasal 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapaknya berkata demikian, sebab anakku ini, anakku yang baru pulang, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, didapat kembali. Kata anak di sini, terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah huios. Apa artinya huios? A son, my son. Anak yang sudah dewasa. Yang siap untuk menerima warisan. Anak yang sudah dewasa, yang siap untuk memiliki apa yang seharusnya menjadi miliknya. Pertanyaan saya, menurut pendapat saudara, apakah anak yang baru berbuat dosa pulang ini tampaknya seperti anak yang dewasa? Sepertinya tidak. Tapi kenapa bapaknya berkata, my son, anakku yang sudah dewasa, yang siap untuk memiliki apa yang menjadi miliknya. Apa yang saya mau sampaikan? Di saat saudara kembali kepada kasih karunia, anak ini pulang hanya mengharapkan kasih karunia, belas kasihan dari bapaknya. Di saat kamu kembali kepada kasih karunia, di saat kamu menempatkan dirimu di bawah kasih karunia Tuhan, itulah saatnya Tuhan melihat kamu sebagai my son. Anak yang sudah dewasa, yang siap untuk memiliki apa yang menjadi milikmu. Amin. Kemudian Alkitab menceritakan kakaknya pulang. Kakaknya pulang. Kakaknya mendengar bunyi seruling, bunyi tarian. Kemudian dia tanya kepada hambanya, apa yang terjadi? Kemudian hambanya berkata kepada kakaknya yang sulung, anaknya yang sulung, adikmu telah kembali. Bapakmu menyembelih lembu tambun. Karena bapakmu mendapatkan dia dengan sehat. Apa respon anaknya yang sulung? Apa respon kakaknya? Kakaknya marah. Kenapa kakaknya marah? Karena kakaknya melihat bapaknya memberikan kasih karunia kepada adiknya. Kemudian kakaknya tidak mau masuk ke dalam rumah, terpaksa bapaknya keluar. Kemudian waktu bapaknya keluar, kakaknya berkata kepada bapaknya begini, bertahun-tahun aku melayani bapak. Aku belum pernah melanggar perintah bapak. Bapak bilang A, aku oke. Bapak bilang B, aku oke. Bapak bilang jangan, aku laksanakan. Bapak bilang nggak boleh, aku laksanakan. Tapi kepadaku, Bapak tidak pernah memberikan seekor kambing untuk bersuka cita dengan teman-temanku. Tapi kepada anak Bapak yang baru saja pulang memboroskan harta Bapak dengan pelacur-pelacur, Bapak potongin lembu tambun. Kalau saudara perhatikan baik-baik, anak ini adalah tipe anak yang bangga dengan dirinya sendiri. Proud beholder. Bertahun-tahun aku melayani Bapak. Aku gak pernah melanggar perintah Bapak loh. Kemudian dia bandingkan dirinya dengan orang lain, dengan adiknya. Dia merasa lebih baik. Betul? Aku gak pernah melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku, Bapak gak pernah kasih. Anak kambing aja Bapak gak pernah kasih. Tapi anak Bapak yang baru saja pulang, berbuat dosa, memboroskan harta Bapak. Bapak potongin lembu tambun. Dia marah. Ini tipe orang yang hidup mengutamakan, berpegang kepada perbuatan. Merasa dirinya lebih baik, lebih benar. Dan ketika dia melihat orang lain lebih diberkati daripada dia, padahal apa yang orang lain lakukan, dia menilai tidak lebih baik apa yang dia lakukan, dia marah. Ini kan sifatnya kekanak-kanakan. Seperti anak kecil. Ngambekan. Seharusnya kan saya lebih baik, seharusnya saya diberkati dong. Dia kan nggak lebih baik dari saya. Kenapa nih lebih diberkati daripada saya?
Orang ini melihat orang lain diberkati, lebih diberkati, padahal dia menilai apa yang dia lakukan tidak lebih baik daripada apa yang dia lakukan, dia marah. Ini sifat kekanak-kanakan. Itu sebabnya bapaknya berkata begini. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Kata ayahnya kepadanya. Kepada siapa? Kepada anak yang sulung. Kepada anak yang bangga dengan dirinya sendiri. Bertahun-tahun aku melayani Bapak, aku gak pernah melanggar perintah Bapak. Kepada anak yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa dirinya lebih baik. Kepada anak ini, bapaknya berkata begini, anakku, anakku. Dalam Alkitab saudara gak kelihatan bedanya. Sama-sama anakku. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya, itu berbeda. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi masalahnya, Bapak gak pernah kasih. Kepunyaanku, kepunyaanmu. Anakku. Terjemahan kata anakku di sini. Dalam bahasa Yunaninya, bukan huios. Bukan a son. Tapi apa? Teknon. Apa artinya teknon? Anak kecil. Anak yang belum siap untuk memiliki apa yang menjadi miliknya. Itu sebabnya bapaknya berkata, engkau selalu ada bersama-sama dengan aku. Kepunyaanku, kepunyaan kamu. Tapi kenyataannya, kepunyaan bapaknya nggak pernah dikasih sama anaknya. Kenapa? Karena masih kecil. Belum siap untuk memiliki apa yang menjadi miliknya. Masih kecil, teknon. Alkitab berkata, selama seorang anak belum akil balik, baby, teknon. Alkitab berkata, sesungguhnya ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba, sekalipun ia pemilik dari segala sesuatu. Belum siap untuk memiliki. Hidup saudara, hidup saya, semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semuanya jangan pernah diukur dengan perbuatanmu. Tuhan, saya kan udah begini Tuhan, saya kan udah begitu Tuhan. Harusnya Tuhan lebih memberkati saya dong daripada dia. Saya tahu Tuhan apa yang dia lakukan. Kenapa Tuhan lebih memberkati dia daripada saya? Ini anak kecil. Kamu belum siap untuk memiliki apa yang menjadi milikmu. Jadi negeri yang kedua yang tertinggal, yang diberitahukan Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel yang belum diduduki mereka adalah Geshur. Apa artinya? Proud beholder. Bangga dengan dirinya sendiri. Merasa lebih baik. Jadi, yang kedua, yang menyebabkan orang Kristen tidak bisa memiliki apa yang menjadi miliknya. Kenapa? Karena bangga dengan dirinya sendiri. Sombong. Merasa diri lebih baik. Hidup dengan mengandalkan kekuatannya. Padahal semuanya karena kasih karunia. Ketika kamu hidup mengandalkan kekuatan kamu, perbuatan kamu, mengukur segala sesuatunya berdasarkan apa yang sudah kamu perbuat. Tuhan memandang saudara seperti anak kecil. Kamu belum siap untuk memiliki apa yang menjadi milikmu. Tapi di saat kamu kembali kepada kasih karunia, kamu mengerti hidup ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kamu melihat orang lain lebih diberkati, kamu gak pernah iri. Kamu bersyukur, Tuhan, aku melihat kasih karunia-Mu yang begitu besar atas orang ini Tuhan. Dan saya percaya, kasih karunia yang sama Engkau sanggup berikan kepadaku Tuhan. Maka Tuhan akan berkata, Huyos, my son. Kamu anak yang siap untuk memiliki apa yang menjadi milikmu. Amin. Jadi ini negeri yang kedua yang menyebabkan kenapa orang Kristen tidak bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Apa itu? Proud beholder. Hidup mengandalkan perbuatannya, kekuatannya. Mengukur segala sesuatu berperkara dengan Tuhan berdasarkan perbuatannya. Tuhan, saya kan udah begini loh Tuhan. Saya kan udah begitu Tuhan. Saudara berpikir dengan apa yang kamu lakukan. Tuhan harus memberkati kamu. No, hidup ini karena kasih karunia. Hidup ini karena kasih karunia. Bukan karena apa yang kamu lakukan. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan sombong. Yang ketiga, perhatikan baik-baik.
Selanjutnya, negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit. Mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Negeri yang ketiga yang disebutkan Tuhan yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel adalah negeri orang Gebal. Apa artinya Gebal? Gebal artinya a boundary, sebuah batas. Kata kerjanya Gabal, yang artinya to bound, to set boundaries, membatasi. Kita lihat firman Tuhan. Mazmur pasal 74. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang maha kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang maha kudus dari Israel. Kata menyakiti di sini, terjemahan dalam bahasa Ibraninya adalah tafa, yang artinya apa? To limit, membatasi. They limited the Holy One of Israel. Mereka suka membatasi Allah. Allah punya begitu banyak dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan, yang Allah mau berikan kepada saudara. Banyak. Tapi terkadang saudara suka membatasi suplainya. Saudara suka membatasi. Allah punya begitu banyak. Allah sanggup memberkatimu lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Terkadang saudara dan saya, kita suka membatasi Tuhan. Kita suka membatasi Tuhan karena apa yang kita dengar. Betul? Kita suka membatasi Tuhan dari apa yang kita alami. Dari pengalaman sebelumnya yang kita alami. Atau kita dengar dari pengalaman orang lain. Kita suka membatasi Tuhan karena kita punya doktrin yang salah. Kita mendengar pengajaran yang salah. Kita suka membatasi Tuhan karena kita lebih percaya kepada kekuatan manusia yang lebih masuk akal daripada kekuatan Tuhan yang tidak masuk akal. Kita suka membatasi Tuhan. Saudara masih ingat cerita tentang Petrus? Waktu Yesus memakai perahu Petrus untuk mengajar. Setelah Yesus memakai perahu Petrus untuk mengajar, Yesus berkata kepada Petrus, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam. Kemudian sampai di tempat yang dalam, Tuhan berkata, lemparkan jalamu. Dalam Alkitab versi King James, terjemahan jala di sini nets, jamak. Tempatkan perahumu ke tempat yang dalam, lemparkan jalamu. Jala-jalamu, semua jalamu. Kenapa? Kenapa ke tempat yang dalam? Kenapa Yesus suruh melontarkan jalannya, semua jalannya? Karena Yesus ingin memberkati Petrus dengan ikan yang besar. Dan banyak. Saudara tahu apa yang Petrus katakan kepada Yesus? Sepanjang malam kami menangkap ikan di tempat ini, di danau yang sama. Bukan di danau yang sama. Tapi kami tidak mendapat seekor pun. Seekor pun. Mungkin Petrus berpikir, saya nelayan, saya menguasai medan di tempat ini. Saya tinggal di tempat dari kecil, saya tahu betul kapan ada ikan, kapan ada ikan. Semalam kita nangkap nggak ada ikan. Baru beberapa jam yang lalu saya mengalami, saya tidak dapat ikan. Dan sekarang kamu suruh lempar jala lagi. Pasti gak ada ikan. Dan Petrus berkata gini, karena engkau menyuruhnya, aku lempar juga. Tapi Alkitab versi New King James berkata, net. Tuhan suruh net, semua jalamu lempar. Tapi Petrus dia tidak berharap banyak. Dia membatasi Tuhan karena apa yang baru saja dia alami beberapa jam yang lalu. Dia batasi Tuhan. Gak mungkin Tuhan. Baru beberapa jam tadi nih. Semalam kita menangkap ikan. Kita gak dapat satupun. Lagi gak ada ikan. Dia gak berharap banyak. Dia hanya lempar. Ya udahlah karena kamu suruh. Saya lemparin satu aja deh. Ngapain semuanya. Nanti kita capek bersihin lagi jalan. Capek. Satu aja. Dia membatasi Tuhan. Seperti bangsa Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya. Petrus membatasi Tuhan. Dia tidak tahu siapa yang memisahkan daratan dari air.
Siapa yang mengumpulkan air sehingga terjadi danau. Dia tidak tahu siapa yang berfirman, hendaklah berkeriapan ikan-ikan. Dia tidak tahu. Dia membatasi Tuhan. Kalau ada yang merancang kejahatan sama saudara, seberapapun kuat orang itu, jangan pernah takut. Tapi Pak, dia punya begini, tapi Pak, dia bisa gini. Kamu lupa. Tuhan yang menciptakan musuhmu. Dia juga yang bisa menguasai hatinya. Hati orang itu ada di tangan Tuhan. Kenapa kamu batasi Tuhan? Hai, kamu lupa ya? Jangan pernah membatasi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia lemparin jalannya satu. Waktu dia tarik jalannya, ada begitu banyak ikan. Jalannya hampir koyak. Waktu ikan yang dinaikin ke atas perahu, perahunya hampir tenggelam. Kalau saudara berperkara sama Tuhan, atau saudara punya perkara dan kamu menyertakan Tuhan, dan kamu dengar firman Tuhan, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Lakukan yang praktis, Tuhan akan lakukan hal yang ajaib buat saudara, buat saya. Simple. Amin. Jadi jangan pernah kasih ruang atas ketidakpercayaan. Jangan pernah membatasi Tuhan. Jangan pernah membatasi Tuhan. Jadi negeri yang ketiga yang disebutkan, yang belum dikuasai, diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel adalah Gebal. Apa itu Gebal? Ini memberitahukan kenapa banyak orang Kristen yang belum memiliki apa yang menjadi miliknya. Why? Karena orang Kristen suka membatasi Tuhan. Jangan pernah membatasi Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan pernah membatasi Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik. Secara garis besar, kita nggak bisa lihat detail. Secara garis besar, negeri yang tertinggal, yang disebutkan Allah, yang diberitahukan Allah kepada Yosua, yang belum diduduki oleh mereka. Yang pertama adalah Filistin, wallow in the dust, berkubang dalam debu, berkubang dalam dosa, berkubang dalam perasaan bersalah, merasa berdosa, merasa bersalah, merasa nggak layak. Filistin, yang kedua adalah Geshur, proud beholder, merasa dirimu lebih baik, merasa dirimu lebih benar daripada orang lain, hidup mengandalkan perbuatanmu. Kemudian yang ketiga, Gebal, to set boundaries, membatasi Tuhan dengan apa yang kamu alami, dengan apa yang kamu dengar. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ketiga hal ini merupakan bentuk daripada fokus kepada diri sendiri. Betul? Saya dosa, saya tidak layak, saya kotor. Dan sebaliknya, saya lebih benar, saya lebih baik daripada orang lain. Fokus kepada diri sendiri. Dan suka membatasi Tuhan. Nggak mungkin, harusnya begini. Ini fokus kepada diri sendiri. Saya mau kasih tahu sama saudara, ada satu hal yang membuat saudara dan saya fokus kepada dirimu, bukan kepada Tuhan. Apa itu? Hukum Taurat. Hukum Taurat. Waktu kamu hidup di bawah hukum Taurat, waktu kamu gagal melakukan, maka musuhmu akan datang mendakwa kamu. Kamu dosa, kamu salah, kamu kotor, kamu nggak layak. Kamu hidup di bawah pendakwaan. Sebaliknya, kalau kamu merasa sanggup melakukan hukum Taurat, padahal Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Nggak ada seorang pun yang sanggup. Kenapa kamu merasa sanggup? Karena selama ini standar hukum Taurat sudah kamu turunin. Nggak ada seorang pun yang sanggup. Tapi kalau kamu merasa sanggup, merasa sudah melakukan hukum Taurat sesuai dengan standar kamu, padahal standarnya begitu sempurna, kamu merasa dirimu lebih baik, merasa dirimu lebih benar daripada orang lain. Kamu mengandalkan kekuatan kamu, perbuatan kamu untuk berperkara sama Tuhan. Dan kamu akan menjadi seperti seorang anak kecil. Kenapa? Karena ketika kamu melihat orang lain lebih diberkati daripada kamu. Padahal apa yang dia lakukan kamu lihat nggak lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Tapi dia lebih diberkati. Kamu ngomel, kamu komplain. Kamu seperti seorang anak kecil. Dan ketika kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu membatasi Tuhan. Nggak begitu karena saya masih begini, nggak mungkin Tuhan mau sembuhin saya.
Oh karena saya masih begini, gak mungkin Tuhan akan berkati saya. Kamu membatasi Tuhan. Jadi, ketiga hal ini merupakan bentuk daripada fokus kepada diri sendiri. Ini yang menghalangi orang percaya memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka dari pekerjaan sudah Yesus selesaikan. Dan ada satu hal yang membuat kamu selalu fokus kepada dirimu. Apa itu hukum? Hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat yang menghalangi kamu memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Jadi jangan pernah hidup di bawah hukum Taurat. Karena firman Tuhan berkata begini. Roma pasal 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab bukan karena hukum Taurat. Bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Saudara dan saya. Barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji yang sama yang Abraham berikan adalah janji yang sama hari ini yang kita dengar. Janji yang sama yang Allah berikan kepada Abraham dan keturunannya adalah janji yang sama yang diberikan kepada saudara, kepada saya. Ingat Ibrani pasal 4 tadi? Waspadalah supaya jangan ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kabar kesukaan yang diberitakan kepada mereka adalah kabar kesukaan yang sama. Yang diberitakan kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah keturunan Abraham. Allah berkata kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu. Pandang sekelilingmu. Lihat dari tempat engkau berdiri. Timur, barat, utara, selatan. Semua negeri yang aku perlihatkan kepadamu. Itulah yang akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu yang aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bagaimana caranya Abraham dan keturunannya memiliki negeri yang Tuhan janjikan? Bagaimana caranya? Dengan apa? Dengan iman. Nggak ada cara lain. Dengan iman. Mereka yang tidak percaya, mereka tidak masuk. Tapi mereka yang percaya, mereka masuk. Cara yang sama. Janji yang sama berlaku. Prinsip yang sama berlaku buat saudara buat saya. Bukan dengan hukum Taurat. Kamu memiliki apa yang menjadi milikmu. Dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Melainkan. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kebenaran berdasarkan iman. Apa itu kebenaran berdasarkan iman? Satu malam Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam mimpi. Allah membawa Abraham keluar dari kemahnya. Dan Allah memperlihatkan bintang-bintang di langit. Abraham, lihat bintang di langit. Hitung semuanya. Jika kamu dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham. Maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini yang namanya kebenaran berdasarkan iman. Waktu dia mendengar janji Tuhan, waktu dia mendengar firman Tuhan, dia percaya. Dia dibenarkan. Dan dia menerima apa yang Allah janjikan. Bagaimana caranya menerima apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan? Bukan karena hukum Taurat. Bukan karena hukum Taurat. Kita sudah belajar dari bangsa Israel. Tuhan berkata, masih amat banyak dari negeri ini yang belum kamu duduki. Masih amat banyak milikmu. Kamu sudah tua, kamu sudah lanjut umurnya. Sudah berapa tahun kamu tinggal di tanah perjanjian, tapi masih amat banyak milikmu yang belum kamu miliki. Dan Tuhan sebutin satu persatu. Filistin, Gesur, Gabal. Ternyata nama-nama ini memberitahukan kepada kita. Kenapa orang Kristen belum memiliki apa yang menjadi miliknya. Dan semuanya ini mengacu kepada bentuk, pada fokus kepada diri sendiri. Hidup di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya Alkitab berkata, bukan karena hukum Taurat. Hal yang sama yang Tuhan katakan kepada Yosua, kamu telah lanjut umurmu, kamu telah tua. Kamu sudah lama mengenal aku.
Kamu sudah lama tinggal tanah perjanjian. Tetapi kenapa masih amat banyak yang belum kamu duduki? Sama halnya Tuhan berkata sama saudara, udah berapa lama jadi Kristen? Sudah berapa lama hidup di dalam aku? 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun, 20 tahun? Kenapa masih amat banyak yang belum kamu miliki? Dari pekerjaan yang sudah aku selesaikan. Hey, Bethesda Church. Inilah saatnya. Miliki semua apa yang seharusnya menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Miliki. Enggak ada cara lain untuk memiliki, enggak ada cara lain. Kita sudah belajar apa yang membuat bangsa Israel tidak memiliki. Yang pertama, ketidakpercayaan. Minggu lalu. Semua karena ketidakpercayaan. Itu sebabnya hari ini, jangan berikan ruang. Setiap kali kamu datang ke gereja, setiap kali kamu buka firman Tuhan, menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, jangan berikan ruang atas ketidakpercayaan. Jangan. Jangan pernah membatasi Tuhan. Apakah kamu lupa dengan kekuasaannya? Apakah kamu lupa dengan kekuatannya? Berikan respon yang sama seperti Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadamu seperti apa yang kau katakan. Aku tahu Tuhan, enggak ada yang mustahil buat engkau. Apakah kamu lupa dengan kekuatan dan kekuasaannya? Jangan pernah membatasi Tuhan. Dan jangan fokus sama dirimu sendiri. Oh, saya nggak layak, saya dosa, saya kotor. No. Semua karena kasih karunia. Hiduplah di bawah kasih karunia. Ketika kamu kembali kepada kasih karunia, maka Tuhan akan melihat kamu. My son. Huyos. Kamu anak yang sudah siap untuk memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah aku selesaikan, kata Tuhan. Amin. Miliki semua dengan iman. Miliki semua dengan iman. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Tempatkan dirimu di bawah firman tentang semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Berikan ruang untuk kepercayaan, iman. Kemudian perkatakan. Saya percaya sepanjang tahun ini. Kamu datang, kamu duduk di rumah, buka Alkitab, baca firman Tuhan. Ada janji Tuhan di sana. Amin. Ada janji Tuhan di sana sekalipun situasi nggak mungkin. Oh, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Jangan berikan ruang sedikit pun terhadap ketidakpercayaan. Dan jangan fokus sama dirimu sendiri. Tapi fokus sama pekerjaan yang sudah diselesaikan. Amin. Masuk dalam kasih karunia Tuhan. Percaya. Perkatakan. Saya percaya. Saudara dan saya sepanjang tahun ini akan memiliki apa yang akan menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Dan saya percaya Tuhan begitu senang. Tidak seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua. Kenapa kamu masih banyak belum memiliki dari pekerjaan yang sudah aku selesaikan? Ingat, hidupmu hidup saya di bawah kasih karunia Tuhan. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan adalah berbicara tentang hidup di bawah ketersediaan, supply. Tuhan mau mensupply semua dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Bagaimana caranya menerima? Iman. Jadi iman adalah tangan yang terbuka untuk menerima. Tapi ingat, tangan Tuhan yang memberikan begitu besar. Tanganmu yang menerima begitu kecil. Jadi bagaimana caranya? Perbesar kapasitasmu untuk menerima. Perbesar imanmu. Ketidakpercayaan adalah tangan yang tertutup, yang menolak. Tapi iman adalah tangan yang terbuka, yang menerima. Perbesar kapasitasmu untuk menerima. Tuhan senang. Amin. Tuhan sering mengoreksi murid-muridnya. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu takut? Oh, you of little faith. Aku datang dengan kepenuhan, aku datang dengan kelimpahan. Tetapi kenapa kamu cuma ambil sedikit? Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, kamu sudah tua, kamu sudah lanjut umurmu. Tapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kamu duduki. Sama seperti halnya Tuhan berkata kepada orang Kristen yang sudah lama, sudah belasan tahun, puluhan tahun jadi Kristen.
kenapa masih amat banyak pekerjaan yang aku sudah selesaikan yang belum kamu miliki? Tuhan mau kamu memiliki semuanya. Amin. Miliki. Semua. Semua. Tuhan senang. Amin. Datang sama Tuhan. Apapun yang kamu butuhkan, datang sama Tuhan. Setiap hari tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Lihat semua pekerjaan yang sudah diselesaikan. Berikan ruang kepercayaan. Jangan sedikit pun berikan ruang atas ketidakpercayaan. Jangan. Percaya. Sekalipun menurut akal pikiranmu gak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Gak ada yang mustahil. Aku percaya, aku ini hamba Tuhan, aku ini anakmu Tuhan. Terjadilah kepadaku seperti apa yang kau katakan dalam firman. Amin, 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 amin. Maka saya percaya kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mendengar firman, kabar kesukaan yang sama seperti yang diberitakan. Termasuk engkau berkata kepada Yosua, engkau telah tua, telah lanjut umurmu. Tapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kamu duduki. Seperti halnya engkau berkata kepada kami yang sudah menjadi Kristen, sudah percaya kepadamu tahunan, bahkan belasan tahun, puluhan tahun. Tapi kami hanya berkata, asal kami selamat, kami sudah puas. Sesungguhnya engkau mengatakan hal yang sama. Engkau telah tua, engkau telah lanjut umurmu, tetapi kenapa masih amat banyak milikmu yang seharusnya kamu miliki? Dari pekerjaan yang sudah aku selesaikan, tapi kamu belum miliki. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mau memiliki semua yang seharusnya menjadi milik kami. Dari pekerjaan yang sudah anakmu selesaikan. Dan biarlah hari ini anak-anakmu Tuhan memiliki semua, bukan sebagian. Kalau selama ini ada di antara anak-anakmu yang berkata, ya gak apa-apa saya masih sakit sedikit-sedikit tapi yang penting saya masih bisa bekerja. Nah, kamu harus memiliki kesembuhan yang utuh. Sempurna. Bukan sebagian. Miliki pemulihan yang utuh. Miliki kesembuhan yang utuh. Miliki proteksi yang utuh. Karena Tuhan mau anak-anaknya memiliki apa yang menjadi miliknya dari semua pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Kami mau memberikan ruang atas iman, atas kepercayaan. Kami tidak mau memberikan ruang atas ketidakpercayaan. Setiap firman yang kami dengar, setiap janjimu yang kami dengar. Sesungguhnya kami ini ada anakmu. Nggak ada yang mustahil buat engkau Tuhan. Kami tidak pernah mau membatasi Tuhan. Biarlah terjadi seperti apa yang kau katakan kepada kami. Terjadilah seperti apa yang kau selesaikan di atas kayu salib, atas seluruh area kehidupan kami. Kami mau memiliki apa yang menjadi milik kami dari semua pekerjaan yang sudah engkau selesaikan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin.